Pemirsa, jumpa lagi bersama kami dalam program Lebih Dekat. Telah hadir bersama saya, Robert Fali, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat selalu. Lahan tanaman padi sawah di Kabupaten Belu terancam gagal panen sebagai dampak dari curah hujan yang tidak menentu di musim tanam tahun ini. Apakah ini yang terparah, Pak? Baik, Mbak Lia, saya sapa Mbak Lia aja ya, biar akrab. Sebelum saya jawab pertanyaan Mbak, saya ingin menyapa dulu pemirsa setia Atambo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, jaga pangan, jaga masa depan. Baik Mbak Lia, terkait pernyataan Mbak tadi, memang kita flashback 5 tahun ke belakang. Tahun ini adalah tahun terparah yang kita alami tentang kekeringan yang melanda kita pada saat kita memasuki musim tanam. Ini salah satunya adalah bagian dari dampak El Nino yang sangat ekstrim, yang menjadi suatu perubahan iklim secara global. Jadi bukan aja kita Belu, tetapi memang ini perubahan iklim global yang dirasakan di seluruh Indonesia. Dan kita di Belu salah satunya yang merasakan ini. Kekeringan kita tahun ini memang dibilang sangat parah. Karena hampir saja kita masuk pada posisi gagal tanam. Jadi terutama untuk tanaman padi, ya padi sawah. Karena harusnya pada bulan Januari itu adalah puncak musim tanamnya kita menanam padi sawah. Tetapi kemarin kita lihat, hari-hari ini kita lihat, sampai pada bulan Februari data yang masuk ke kami, luas tanam dari target 6.000 hektar, kita baru 2.726 atau sekitar 45 sekian persen. Kita bersyukur kemarin ada sedikit perubahan iklim, ada siklus perubahan iklim di mana ada bibit siklon yang melanda kita, sehingga kita sedikit kebagian hujan dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Maret kemarin, sehingga membantu petani-petani yang sudah menyiapkan benihnya untuk ditanam di lahan sawah, mereka sekarang lagi giat tanam, sehingga data luas tanam sekarang, laporan terakhir itu ada sedikit mengalami peningkatan dari 2.726 menjadi 3.739 hektar, jadi hampir 50% lebih dari target 6.000 hektar. Jadi memang kondisi ini adalah kondisi yang sangat parah dibanding 5 tahun terakhir ini. Lalu Pak, bagaimana dengan para petani padi yang jadi keluhan mereka saat ini? Untuk sementara, keluhan utama para petani padi sawah itu adalah ketiadaan air. Kemana-mana kita pergi, kami survei, kemarin kami kebetulan berkolaborasi dengan Dandim 1605 karena ini melaksanakan MOU di tingkat Kementerian dan Panglima Kasat. Kemarin kami survei bersama. Salah satu contoh kemarin kami survei di lokasi food estate, lahan sawah food estate yang 281 hektar. Kemarin waktu kami survei tanggal 7 Maret, itu dari 281 hektar yang ditanami baru 50 hektar. Di sana ada alsintan, ada benih bibit yang sudah disemaikan, sudah siap tanam, tetapi tidak bisa ditanami karena air tidak ada. Jadi kami tanya petani, Pak ini kenapa lahannya diolah? Pak itu lihat sendiri tuh Pak, lahannya kering. Bahkan ada sebagian lahan yang sudah diolah, tetapi tidak bisa dilanjutkan dengan sisir atau pemerataan untuk ditanami karena airnya tidak ada. Jadi yang dialami petani sekarang ini adalah kekurangan air. Oleh karena itu, kami juga dalam waktu dekat ini tidak tinggal diam. Kami sudah melakukan survei, kami mengidentifikasi lahan-lahan yang tidak bisa ditanami tetapi memiliki potensi air yang bisa dimanfaatkan, itu kita akan bantu dengan pompanisasi. Sehingga air yang ada kita bisa optimalkan untuk mengairi lahan-lahan yang ada. Sebenarnya potensi alam di pertanian Belu ini tentu tidak hanya untuk padi. Ada juga palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan sebagainya. Nah, apa ini semua terdampak dengan kondisi saat ini, Pak? Semua terdampak sih tidak. Karena seperti kita ketahui untuk lahan-lahan kering yang biasa ditanami oleh palawija, itu jagung, kacang-kacangan, labu-labuan sayur itu
puji Tuhan masih tetap berproduksi. Kita lihat sekarang untuk tanaman jagung itu sudah mulai masuk pada proses panen. Nah, itu sudah panen, cuman produktivitasnya sedikit menurun karena kemarin di awal pertumbuhannya itu sempat diganggu dengan serangan OPT berupa ulat gerayak, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman jagung, sehingga berpengaruh terhadap produktivitasnya. Yang biasanya kita bermain di angka 3,4, tahun ini berdasarkan beberapa hasil ubinan yang sudah masuk, rata-rata di bawah 2 ton per hektar. Nah, ini untuk komoditi jagung. Sementara untuk kacang-kacangan sekarang orang baru mulai giat tanam. Dan salah satu yang akan diintervensi oleh kami, Dinas Pertanian, juga kita akan mengintroduce mereka, petani di food estate yang juga tidak tanam karena kekurangan air, kita akan introduce dengan tanam kedelai. Kita sudah bantu benih 7 hektar. Nanti kita akan adakan penanaman di Blok B, food estate Fatuketi. Seperti itu. Jadi tidak semua terdampak. Nah, yang paling parah itu hanya untuk komoditi padi, terutama lahan sawah. Ya. Oke, baik Pak, tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya setelah jeda iklan berikut ini.